Jadi yang disebut keluarga Nabi ada 3 pengertian. Pertama, keluarga Nabi dari sisi haram diberikan zakat. Ini namanya disebut Bani Hashim, Bani Muttalib. Kedua, yang disebut keluarga Nabi adalah yang soleh-soleh. Ketiga, keluarga Nabi itu maknanya pengikut Nabi meski doyan maksiat. Kemudian wasahbi, sahabat. Apa tuh sahabat? Sahabat kata Syekh Nawawi adalah setiap-tiap muslim yang pernah melihat Nabi Muhammad walaupun sebentar atau Nabi lihat dia, itu namanya sahabat. Berapa jumlah sahabat? Menurut Imam Ibnu Salah jumlah sahabat 114.000 sahabat. Riwayat yang masyhur jumlah sahabat 124.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa sallallahu ay ja'ala al-lutfa warahmatal muqtaranata bitta'zimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ay atba'ihi walau usatan wa sahbihi, dan moga-moga memberikan rahmat oleh Allah. Ay ja'alal lutfa, yakni moga-moga memberikan, menjadikan oleh Allah akan kasih sayang, akan kesantunan, warahmata dan rahmat, al-muqtaranata yang disertai, bita'zimi dengan pengagungan, ala sayyidina atas penghulu kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi, ay atba'ihi yakni para pengikut-pengikutnya Nabi, walau usatan meskipun yaitu orang-orang yang durhaka, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, was sahabi kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan wa illam yujalishu. Adapun makna sahabat, kullu muslimin yaitu tiap-tiap muslim, ra'an nabiyya yang melihat oleh muslim, an-nabiyya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sa'atan meskipun yaitu sebentar, wa illam yujalishu meskipun tidak duduk bareng oleh muslim hu akan Nabi. Hadza madhhabul Bukhari wal muhadditsi.
Adapun ini definisi sahabat kullu muslimin, madhabul Bukhari, yaitu madhabnya Imam Bukhari, wal muhaddisin, dan madhabnya para ahli-ahli hadis. Wala tanqati'us suhbatu birriddati, dan tidak terputus oleh kesahabatan dengan murtad. Wa qala Ibnu Salahi, dan berkata oleh Imam Ibnu Salah, matan nabiyyu an mi'ati alfi sahabiyin wa arba'ata asyara alfa sahabiyin kulluhum sami'u minhu wa rawaw anhu radhiyallahu anhum ajma'in. Berkata oleh Imam Ibnu Salah, telah mati oleh Nabi meninggalkan 100.000 sahabat dan 14.000 sahabat. Kulluhum sami'u minhu, adapun semuanya yaitu mendengar oleh semua dari 114.000 minhu dari Nabi, wa rawaw anhu, dan meriwayatkan oleh mereka anhu daripada Nabi, radhiyallahu anhum ajma'in, moga-moga meridai oleh Allah kepada mereka ajma'in semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah, moga cukup waktu. Hadirin sekalian jamaah Masjid Jami Al-Ma'mur yang mulia, pagi ini kajian kita melanjutkan pembahasan Bahjatul Wasail mensyarahi risalah Jami'ah Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsi, murid Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan sesudah memanjatkan puji lalu meneruskan dengan membaca solawat. Kenapa? Karena ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah media yang besar yang menghubungkan kita dengan Allah, mensyukuri wasithah ini adalah hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Karena itu cara bersyukur kepada adanya Nabi dengan membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka beliau membaca solawat dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping menjalankan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kami tidak panjangkan solawat, sudah waktu awal-awal kajian, biar tidak terlalu panjang pada materi ini. Kita berbicara solawat pada sisi yang lain. Namun Syekh Nawawi menerangkan wa ala alihi, pada kalimat alihi di sini tafsirnya ayat ba'ihi, yakni umatnya Nabi. Jadi yang disebut keluarga Nabi ada 3 pengertian. Itu keluarga Nabi. Pertama, keluarga Nabi dari sisi
haram diberikan zakat. Dosa kalau kita ngasih zakat kepada dia. Ini namanya disebut Bani Hashim, Bani Muttalib. Ini Bani Hashim, Bani Muttalib. Ini yang haram menerima zakat. Kedua, yang disebut keluarga Nabi adalah yang soleh-soleh, sebagaimana dalam hadis alun Nabi kullu taqiyyin. Keluarga Nabi itu tiap-tiap muslim yang bertakwa, itu keluarga Nabi. Ketiga, keluarga Nabi itu maknanya pengikut Nabi, meski doyan maksiat. Syekh Nawawi dari ketiga tafsiran itu pada bagian ini memilih maknanya pengikut Nabi meskipun doyan maksiat. Kenapa begitu? Sebab yang bermaksiat ini butuh juga rahmat kepada Allah, butuh rahmat, bahkan sangat-sangat butuh. Maka ketika lafaz alihi secara umum tidak diqaidkan dengan sifat tertentu, contoh wa ala alihil athhar, atas keluarga Nabi yang suci-suci, oh itu yang tadi tuh yang haram menerima zakat, itu namanya ada qaid sifat. Kalau ini umum keluarga Nabi, ya ada keluarga Fir'aun, Fir'aun gak punya anak, itu maknanya pengikut Fir'aun. Ala Musa, keluarga Musa, maknanya bukan anaknya doang, tapi pengikut Musa. Al itu bisa maknanya pengikut, begitu. Sebagaimana Syekh Nawawi lebih memilih pada wa'ala alihi di sini maknanya pengikut. Kenapa? Karena umat yang maksiat jauh lebih butuh juga ama rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasahbi, sahabat. Apa tuh sahabat? Udah sebetulnya pertemuan yang lalu-lalunya tentang apa itu sahabat. Sahabat kata Syekh Nawawi adalah setiap-tiap muslim yang pernah melihat Nabi Muhammad walaupun sebentar. Jadi dia lihat Nabi sebentar walaupun kagak duduk bareng sama Nabi, enggak hadir di majelis Nabi, enggak. Yang penting dia lihat Nabi atau Nabi lihat dia, itu namanya sahabat. Jadi murid Nabi itu beriman sebelum Nabi wafat, begitu, beriman sebelum Nabi wafat. Kalau beriman sesudah Nabi wafat, kagak sahabat kayak kita. Lah kan kita nggak ketemu sama Nabi, beriman nggak sahabat, sezaman dengan Nabi tapi nggak jumpa dengan Nabi, itu Uwais Al-Qarani, disebut bukan sahabat. Beriman kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, Nabi hidup, Uwais juga hidup, tapi kagak ketemu sama Nabi. Uwais di Yaman, Nabi di Madinah, enggak jumpa karena Uwais sibuk ngamalin ajaran Nabi, ngurus orang tuanya yang sakit. Itu enggak jadi sahabat, namanya tabi'in, karena enggak jumpa dengan Nabi. Walaupun masih baik, walaupun yang penting dia muslim, jadi sahabat, dilihat sama Nabi. Walaupun buta, walaupun jadi sahabat.
sekalipun enggak duduk bareng sama Nabi, iya enggak duduk. Kenapa? Karena ketemunya dengan Nabi itu memberi asar iman yang kuat dari sumber cahaya manusia yang lahir dari cahaya manusia cahaya, maka dia ketemu doang sudah cukup. Kalau untuk jadi sahabat tidak seperti menjadi tabi'in. Kalau menjadi tabi'in kudu ngaji lama sama sahabat baru jadi tabi'in. Kalau ngajinya enggak lama dengan sahabat enggak jadi tabi'in. Kalau Nabi sebentar aja sekali ketemu sama Nabi tapi catatannya beriman, maka orang itu jadi sahabat. Dalam hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya, tuba liman ro'ani wa amana bi. Berbahagialah orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Muslim memandang Nabi, beruntung dia sebab dia berpangkat sahabat. Begitu, berpangkat sahabat. Tuh begitu. Hadza madhabul Bukhari wal muhaddisin. Ini definisi sahabat itu, walaupun enggak duduk sama Nabi yang penting dilihat doang. Apa yang dipilih oleh Imamul Bukhari dan para pakar-pakar hadis, itulah makna sahabat. Begitu. Apakah kesahabatan itu putus dengan murtad? Ini yang menjadi perdebatan. Kata Syekh Nawawi, tidak putus pangkat sahabat dengan sebab murtad. Pangkat sahabat kagak berhenti, kagak hilang dengan sebab murtad. Pangkatnya enggak hilang. Bagaimana kalau murtadnya sampai mati? Sampai mati artinya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Nah, berbicara ini berbeda tuh para ulama. Ketika orang itu sahabat Nabi lalu kemudian murtad sampai mati, maka kesahabatannya hilang. Enggak ada nilai kesahabatannya. Tapi kalau kemudian murtad lalu masuk Islam kembali, meninggal dalam keadaan Islam, tidak putus kesahabatan itu dengan sebab dia murtad yang balik lagi sebelum meninggal dunia. Siapa contoh? Ada Abdullah bin Sarah. Sayyidina Abdullah bin Sarah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di tengah perjalanan murtad. Di tengah perjalanan murtad. Kan banyak itu waktu Nabi wafat yang murtad itu. Abu Bakar itu radhiyallahu anhu sedikit di dalam kiprah perluasan wilayah Islam karena sibuk sama urusan dalam negeri yang kocar kacir pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang yang enggan berbayar zakat karena dianggap nabinya sudah enggak ada. Begitu. Sampailah ada ayat itu, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila in qalabtum
ala aqabikum. Ini banyak yang murtad. Ketika Nabi wafat kaget. Umar bin Khattab aja marah ketika dapat kabar Rasulullah wafat. Marah, cabut golok. Siapa yang bilang Nabi wafat? Saya penggal lehernya. Dia rame tapi berita itu tentang meninggalnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah Abu Bakar, dibacakan ayat itu, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tak lain dan tak bukan seorang rasul dari manusia. Yang namanya manusia mah punya nyawa, yang namanya punya nyawa mah pasti bakalan mati. Afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi Muhammad mati atau gugur di medan juang, in qalabtum ala aqabikum, Anda jadi kafir lagi? Kata Umar bin Khattab, saya yakin Nabi wafat dari berita dengan ayat ini. Saya lupa ada ayat ini bahwa Nabi pun juga manusia bakalan mati. Saya pikir Nabi enggak mati-mati. Begitu kata Umar bin Khattab. Saudara, siapa orang yang tadinya sahabat lalu meninggal dalam keadaan murtad? Abdullah bin Khattab. Abdullah bin Khattab ini sahabat Nabi, beriman, akhirnya tertarik dengan ceweknya yang non muslim, akhirnya keluar dari Islam sampai dibunuh oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dibunuh karena dia murtad, malah menjadi mata-mata kafir, memusuhi Islam. Padahal Abdullah bin Khattab dulu pernah ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Berapa jumlah sahabat? Menurut Imam Ibnu Salah, jumlah sahabat 114.000 sahabat. Seratus 14.000 sahabat. 114.000 sahabat. Kalau menurut beliau, riwayat yang masyhur, jumlah sahabat adalah 300, seperti 124.000 orang gitu ya. Ini 114, begitu, 124.000 orang. Di sini Ibnu Salah meriwayatkan 114.000 orang. Semuanya kata beliau mendapatkan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat Nabi, kata Imam Ibnu Salah, ada 114.000. Satu sahabat andai satu hadis saja, maka jumlah hadis 114.000 andai pakai hukum rata-rata. Tapi kan tidak begitu. Abu Hurairah 5.337 hadis, Ibnu Abbas 1.660 hadis, Sayyidatuna Aisyah 2.210 hadis, dan banyak lagi yang lainnya. Maka tak boleh kita jadi muslim
saking banyaknya hadis-hadis Rasulullah itu langsung kita pangkas, ini tidak ada hadisnya, jangan, karena itu kurang bagus. Kalau kita kata ini tidak ada hadisnya, jangan. Tapi yang bagus, saya belum ketemu hadisnya. Bisa saja hadis itu ada, cuman sayanya belum ketemu. Lebih sopan dibanding memangkas dengan menjas tidak ada hadisnya. Sebab sahabat Nabi banyak banget sahabat Nabi. Kitab hadis banyak banget. Kitab hadis, maka kita tak boleh langsung sembarangan. Seginilah tuh bacaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.